Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan laporan hasil studi rekan bisnis pada Cafe Gas Kota Tangerang yang didoseni oleh Ibu Dina. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Yang pertama di sini ada saya, Ahmad Salahuddin. Selanjutnya ada Udil Absar Abdallah, ada Wahyu Arif Ardiansah, ada Sultan Fatur Rahman, dan yang terakhir ada Maulana Budi. Dikarenakan Maulana Budi ada halangan, yaitu sakit. Next Tan. Cafe Gas. Cafe Gas adalah sebuah tempat yang dimana menyediakan makanan dan minuman, namun utamanya menjual kopi. Dan umumnya yang disebut dengan coffee shop adalah kedai minum kopi yang tempatnya didesain menarik dan menyediakan banyak menu kopi. Sejumlah tempat juga menyediakan menu kopi dengan berbagai macam cara menyeduhnya. Next Tan. Nah, di sini ada sejarah dari Cafe Gas. Jadi sekitar kedai kopi pertama dunia yang tercatat diketahui muncul pada tahun 1475. Kedai kopi ini bernama Kifahan dan berada di kota Konstantinopel atau yang biasa kita kenal sekarang dengan kota Istanbul, Turki. Kedai kopi ini diketahui menjadi coffee shop pertama yang buka dan melayani pengunjungnya dengan kopi khas Turki. Next. Studi kelayakan bisnis. Di sini studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian terhadap satu rencana usaha yang tidak hanya menganalisa layak atau tidak layak usaha bisnis tersebut yang akan atau sudah dijalankan, tetapi juga saat usaha tersebut berjalan dan dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Next. Nah, di sini ada tujuan dari studi kelayakan bisnis. Jadi di sini terdapat 5 tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan yang ada studi kelayakan bisnis. Yaitu yang di sini yang pertama ada menghindari resiko kerugian. Yang kedua ada memudahkan perencanaan. Yang ketiga ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat ada memudahkan pengawasan. Dan yang kelima next dan. Nah, di sini yang terakhir yang kelima ada memudahkan pengendalian. Mungkin selanjutnya slide ini akan dibacakan oleh teman saya, yakni saudara Ulil. Kepada Ulil kami persilakan. Profil usaha. Nama usaha ini adalah Cafe Gas. Nama dari almarhum anak didirikannya sejak awal Desember 2001 sampai Januari 2002 dan mulai grand opening Februari 2002. Dengan sejarah singkat pembangunan usaha tersebut adalah cuma renovasi tempat sehingga muncul pemikiran untuk usaha. Pemilik owner Cafe Gas adalah Bapak Alamsyah dan kegiatan usaha Cafe Gas ini ialah menjual kafe dan menjual segala makanan yang berat maupun ringan. Visi dan misi Cafe Gas. Visi dari kedai kopi ini adalah menjadi kedai kopi yang menawarkan suasana kondusif
Tempat menu yang bervariatif. Misi Cafe Gas. 1. Mempertahankan cita rasa kopi yang sudah melegenda secara turun-temurun. 2. Meningkatkan kreativitas untuk menciptakan menu-menu baru yang lebih bervariatif untuk dapat ditawarkan dan dinikmati oleh pelanggan. 3. Menawarkan kenyaman di dalam menikmati kopi kepada pelanggan, mencapai kesuksesan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjalin hubungan yang baik kepada para pelayan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Aspek-aspek sebagai berikut. Dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai surat izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Budi. Ya itu kameranya matiin. Aspek legalitas. Dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan. Mulai dari bentuk badan usaha sampai surat izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. 2. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan ada tempat strategisnya pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh bisnis. Oleh sebab itu, aspek pasar dan pemasaran menjadi aspek penting yang biasanya akan ditamakan untuk dianalisa. 3. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Cafe Gas adalah usaha yang dilahirkan oleh Bapak Alamsyah dan masih terbilang baru di bidangnya tersebut. Jika dibandingkan dengan coffee shop lainnya, struktur organisasi sangatlah sederhana. Tidak seperti perusahaan besar. Dan Coffee Gas ini hanya mempekerjakan 6 orang karyawan. Satu lagi kali. 4. Aspek teknik dan teknologi. Berdasarkan riset ini dapat diketahui penafsiran biaya investasi awal dari usaha ini. 1. Lokasi. 2. Peralatan dan fasilitas. 3. Proses produksi. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maulana Budi. Yang kelima, aspek finansial. Aspek finansial merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, baik dari investasi awal usaha dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Aspek finansial bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisis dana yang dibutuhkan dalam menjalani suatu usaha. Yang keenam, ada aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial merupakan pengaruh apa yang akan terjadi adanya perusahaan. Khususnya di bidang perekonomian masyarakat, tempatan dan bidang sosial kemasyarakatan. Yang ketujuh, aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup adalah unsur kegiatan atau produk atau jasa dari organisasi yang berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan lingkungan. Suatu aspek lingkungan adalah aspek lingkungan yang memiliki satu atau lebih dampak lingkungan. Penting. Iya, Bang. Potensi usaha. Cafe Gas memiliki potensi usaha yang bagus karena memiliki tempat strategis yang berada di pinggir jalan dan dekat dengan pemukiman warga. Berikut ini beberapa potensi usaha membuka kopi shop. 1. Salah satu bentuk investasi yang aman. 2. Omset stabil dan tidak terpengaruh krisis moneter atau pandemi.
Yang ketiga, sarana bagi perusahaan lokal untuk bermasyarakat. 4. Cepat balik modal dan disukai banyak kalangan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sultan Faturrahman. Di sini ada yang kelima, aspek finansial. Aspek finansial merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, dari investasi usaha dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Aspek finansial bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisis dana yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Selanjutnya ada yang keenam, aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial merupakan pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat tempatan dan bidang sosial kemasyarakatan. Selanjutnya yang ketujuh, aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup adalah unsur kegiatan atau produk atau jasa dari organisasi yang berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan lingkungan. Suatu aspek lingkungan penting. Suatu aspek lingkungan penting adalah aspek lingkungan yang memiliki satu atau lebih dampak lingkungan penting. Kesimpulan. Berikut kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari riset studi kelayakan bisnis pada Coffee Gas ini adalah sebagai berikut. Hasil dari riset aspek non-finansial seperti aspek legalitas, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek dan teknologi, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup. Dinyatakan bahwa Coffee Gas ini layak untuk dikembangkan dan bersaing dengan lainnya. Yang kedua, hasil riset dari aspek finansial diketahui bahwa kalian yang menginginkan membuka Coffee Gas memerlukan modal kurang lebih sekitar 500 juta rupiah untuk memberi franchise-nya, dan juga untuk keperluan lainnya. Dengan modal sebesar itu kalian akan mendapatkan sebesar 1.800.000 rupiah sampai 2 juta rupiah per harinya, yang berarti kalian akan balik modal dalam waktu lebih dari 3 tahun 7 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Coffee Gas ini layak untuk dikembangkan, dijadikan, dan layak pula untuk bersaing dengan lainnya. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dari segi penulisan, sebab penyampaiannya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jika ingin ada yang mau bertanya, boleh langsung komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.